Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trintico. Pada kali ini saya akan membuat sebuah navbar menggunakan React.js dan Tailwind CSS. Nah, untuk desainnya di sini saya sudah membuat di Figma ya. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan desktop, terus pada tampilan tab ya. Ada di sini saya menggunakan template iPad Pro 11 tapi sama aja ya sebenarnya. Terus untuk model Android itu seperti ini. Nah, jadi warnanya hitam putih, ya tema yang saya pakai ya sebenarnya monokrom seperti ini aja. Dan untuk instalasinya di sini saya akan menggunakan sebuah Vite ya. Package Bundler Vite. Kenapa saya tidak menggunakan CRA-nya Create React Apps? Ya karena menurut saya Vite itu lebih powerful. Kalau mau pakai Create React Apps juga terserah, cuman saya sarankan untuk menggunakan Vite saja biar sama seperti video kali ini. Untuk UI di sini saya menggunakan Tailwind CSS ya, seperti tadi sudah saya sebutkan. Bisa langsung saja klik di bagian Get Started karena di sini ada tutorial untuk instalasi langsung menggunakan React.js dan Vite ini. Jadi klik aja yang framework quiz ini, langsung pilih yang Vite, diklik aja. Nah, di sini ada langsung tutorial untuk cara instalasinya. Ya, npm create Vite, terus nama projectnya apa, terus minus template mau pakai framework apa, React gitu. Nah, kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Kayak seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Pilih folder yang kalian tuju ya, bisa kalian show more option, langsung klik open with code. Setelah terbuka untuk Visual Studio Code-nya, langsung aja untuk buka terminal pada Visual Studio Code ya, bisa klik yang new terminal atau Ctrl Shift Backtick ini. Sama aja. Terus saya bakal bagi jadi dua bagian kayak gini. Kita langsung aja install untuk npm create Vite, terus latest, nama projectnya misal navbar, terus navbar monokrom gitu. Gimana itu? Monokrom. Ini aja. Terus minus template iya. Ini. Untuk kalian juga wajib untuk menginstal JS dan npm ketika kalian menggunakan React.js atau package-package JavaScript. Gitu. Ini langsung kita enter aja. Oke, sudah terinstall di sini sepertinya. Oke, done. Sekarang jalankan cd navbar. Oke. Nah, sebenarnya ketika kalian udah selesai ini tuh belum sepenuhnya terinstall gitu. Kita perlu untuk menjalankan package.json supaya package-package-nya terinstall. Ini kita langsung aja kita ikutin cd navbar monokrom gitu. Bentar. Nah, ini udah masuk ke navbar monokromnya, langsung jalankan npm install. Atau kalian bisa juga langsung ketik npm i gitu, sama aja. Untuk UI Figma-nya ini nanti akan saya share di deskripsi, jadi kalian bisa buka dan kalian gunakan ya, gratis. Saya bagikan saja. Ini sedang melakukan instalasi untuk package-package ini. Kita tunggu saja. Setelah terinstall nanti bakal ada tambahan folder. Di sini ada node module ya. Terus ada package log.json, biarkan aja. Terus kita coba untuk running projectnya apakah udah jalan atau belum. pm run dev. Kita tutup aja. Oke, udah jalan ini di local portnya. Ini localhost. Kita bisa double klik terus klik follow link, nanti bakal terbuka. Follow ID ini artinya project kita udah terinstall. Saatnya kita untuk setup yang namanya Tailwind CSS-nya. Sebenarnya kalian bisa untuk jalankan Vite ini server sambil kita install ini package-package yang kita perlukan dari Tailwind CSS. Jadi caranya kita bikin terminal baru di sini. Nah, nanti jadi bakal ada dua terminal, yang satu untuk menjalankan server dan satu lagi untuk kita gunakannya. Cuman kita kan posisinya sekarang ada di front end ini, folder front end, tapi kita perlu masuk ke folder navbar monokrom.
biar kita bisa eksekusi di create-nya. Kita cd aja cd atau change directory navbar, terus bisa kalian ketik tag. Nah, jadi bakal dikorek otomatis. Kita enter aja. Lanjut kita install ini. Kita copy aja yang npm install ini. Jadi kita langsung paste, kita enter. Kita tunggu untuk instalasinya selesai. Nah, oke. Bisa kita lihat ya di sini di package.json ada tambahan untuk Tailwind CSS, Post CSS, sama auto prefixernya udah masuk. Berarti kita tinggal jalankan untuk inisiasi Tailwind CSS dengan cara npx Tailwind CSS init min p gitu. Kita enter aja langsung. Otomatis bakal dibuatkan sebuah folder Tailwind config. Nah, selanjutnya setelah Tailwind config ini udah ada, kita langsung copy aja yang bagian ini. Kita copy, kita paste di sini di dalam objek array ini. Paste di sini. Kita save. Nah, ini kalau kayak gini, ini kan agak panjang samping ya, bisa kalian klik aja ALTZ, nanti dia bakal turun ke bawah. Selanjutnya kita bikin untuk Tailwind direktifnya. Untuk Tailwind direktifnya ya, kita kan perlu yang namanya index CSS ya. Sebenarnya kita di file ini udah ada di situ tuh index CSS. Cuman kita tinggal copy aja ALTZ lagi, terus tambahkan di atas. Lalu kita save. Untuk memastikan Tailwind kita udah berjalan di React atau belum ya, sebelumnya coba untuk restart dulu file-nya atau React.js-nya ya. Coba run npm run dev. Soalnya biasanya kalau tidak di restart itu nggak kebaca Tailwind yang perlu di restart. Oke, udah di restart ya. Terus kita buka lagi. Oke, belum terlalu terlihat. Udah cek config. Oke, dari maju dulu, kita pergi ke bagian app.js yang ini. Kita coba untuk delete ya bagian div ini karena kita mau ganti total, kita cuma sisakan fragmentnya aja atau pembungkus yang ini yang kosong, ini namanya fragment. Kita buat cuma satu dengan isi hello world. Untuk nya kita juga hapus, terus ini 3 hapus. Oke, udah seperti ini, kita coba tambah untuk kelas text XL text XL. Oke, udah berubah sebenarnya. Kita coba untuk teks blue 500. Nah, udah ini berarti tandanya Tailwind kita udah berfungsi. Cuman kita perlu untuk setting atau perlu kita perlu setup untuk project kita. Kita kan ada nih yang kayak defaultnya, kita hapus aja. Contoh index.css kita sepertinya nggak butuh ini. Kita hapus button H1 body sampai sini. Terus display flex kita nggak perlu juga sebenarnya. Untuk yang body ini paling ya font family nggak perlu. Ini hapus margin 0 simpen, terus padding tambahkan 0 aja, sama box sizing border box seperti ini. Kita hapus ini line height font kalau skema kita hapus juga sih, sebenarnya begini nggak masalah. Nah, jadi seperti ini. Ini juga kita buka aja untuk yang app.css, kita delete aja semua. Gitu. Jadi tinggal bisa seperti ini. Cuma bisa hello text gitu aja.
Selanjutnya kita juga bisa cek di bagian Figma-nya, font apa sih yang saya gunakan pada kali ini. Nah, font yang saya gunakan di sini saya menggunakan Poppins. Nah, sementara kalau kita cek di sini pada Tailwind CSS, kalau kita coba font, itu kan adanya font sans serif. Yang ini kita coba cari Poppins, itu nggak ada. Maka dari itu, karena kita kan full mau pakai Poppins, kita download aja atau kita pasangkan di sini di project kita cari aja di Google Fonts tuh. Nah, kita buka. Nah, kita perlebar dulu sebentar. Cari di sini Poppins. Nah, ini kan ada nih, klik aja. Lalu di sini ada yang beberapa yang kita perlukan. Misalnya ada yang thin, extra light, light regular, medium, sama extra bold. Kita tinggal kalian tinggal pilih aja mau pakai yang apa-apa itu. Di sini sudah misalnya saya mau nambahin untuk yang ini apa black 900, kan tinggal tambahin aja. Cuman kan karena saya mungkin nggak butuh ini, jadi saya remove. Lalu kemudian kalau kalian udah milih mana aja, ini geser ke bawah. Bisa kalian pakai link atau pakai yang import ini. Import. Nah, kalau pakai yang import ya ini tinggal di copy aja. Ini di copy. Nah, di copy nih. Terus di bagian aplikasi di bagian React.js-nya kita masukin bisa di index.css atau di app. Cuman di sini saya akan pasang di index.css. Di sini tambahkan import apa ini? Import or statement utilities. Oh, dia nggak boleh ada di sini berarti. Coba kalau di app.cs. Bisa nih kalau di sini. Oke, ini saya masukin di app.css, tapi kan belum berubah kan ini. Kita tambahkan aja untuk root, bisa nggak kalau seperti ini. Terus kemudian di sini kita panggil font family-nya, Poppins sans serif. Bahas di sini. Kelihatan nggak bedanya? Ini kan sebelum. Nah, ini coba lihat perhatiin. Ini seperti ini, kemudian kita pasang font family-nya, kita save. Ini bakal berubah nih. Nah, tuh, dia udah berubah. Dan kalau kita cek di sini, saya kan punya punya sebuah ekstensi di Chrome namanya Wattfonts. Kita klik. Nah, itu dia udah kedetek Poppins. Artinya font kita udah berhasil terpasang. Exit Wattfonts, kita atur lagi ukurannya. Oke, selanjutnya apa? Kita bakal membuat sebuah komponen di dalam src ya. Ini klik aja untuk buat folder namanya komponen. Components gitu. Terus di dalamnya kita buat sebuah file header.jsx. Oke, kalau ada yang nanya apa sih bedanya JS dan JSX ya, sebenarnya JSX itu kan formatnya si React.js, dan kalau kalian pakai React App itu JS doang, tapi kalau kalian pakai Vite itu bakal JSX, jadi nggak perlu bingung ya, sama aja. Kita buka untuk Figma-nya, kita bakal buat dari posisi mobile dulu, karena kalau ketika menggunakan Tailwind CSS itu mobile first. Jadi misalkan kalau ketika kalian slicing itu dari mobile dulu baru ke seterusnya, misal baru mobile baru naik ke baru naik ke tablet, baru setelah itu mode desktopnya. Oke, di sini yang saya perlukan ada sebuah ini hamburger menu ya, yang saya lihat di sini. Tapi kita kan belum punya kan di sini. Kita ekspor dulu aja kali ya, yang icon dulu. Ini kita pilih aja yang icon, terus kita geser ke bawah, ada yang namanya ekspor. Nah, ekspornya apa? PNG, JPG, SVG. Nah, ini saya pilih yang SVG, export icons. Kita masukkan ke dalam
folder kita. Ini kita back dulu ke sini, back, terus kita back lagi, pribadi coding, mana ya naruhnya, pribadi dan Dico. Oke, di pribadi Dico, YT, kemudian ada front end. Nah, ini kalau di sini kan posisi kita udah sama nih di React.js-nya. Nih, di sini. Nah, navbar monokrom. Itu udah di navbar monokrom, kalian masuk ke SLC, masuk ke aset, terus di sini. Bisa kalian tambahkan icons, kita ganti namanya icon. Kita save aja, klik. Otomatis di sini bakal masuk. Aset. Nah, ada tuh icon. Bentuknya SVG karena tadi ekspornya bentuk SVG. Terus kita juga perlu untuk ininya apa? Hamburger menu. Hamburger menunya kita ambil dari sini aja ya, dari sini aja. Yang mobile. Ini kita pilih yang ini, terus kita ekspor lagi kayak tadi. Ekspor SVG, terus ekspor. Nah, ini kita kasih nama burger non-aktif. Aktif. Gitu. Terus kita ekspor yang ketika bentuk X ketika diklik gitu. Kita ekspor ganti jadi SVG. Hamburger aktif. Untuk bahannya udah kita simpan semua. Di sini ada hamburger icon, jadi kita tinggal sesuaikan aja, kita atur ukuran untuk mobile terlebih dahulu seperti ini. Ini udah cukup. Oke, ini kan kalau kayak gini header belum ada isinya, masih kosong. Ini baru masih dari app.jsx. Kita hapus saja untuk yang ini, hapus dulu. Terus kita bikin, kita copy dari sini, kita copy terus ke header. Dan kalian bisa aja menggunakan plugin ya, misalnya ini RAFC, enter gitu. Saya copy aja dari app.csx. Ini hapus untuk import.css-nya. Kita ganti app-nya ini. Kita klik aja, terus ctrl-d, nanti dia bakal terseleksi 2. Kita ganti sesuai dengan title nama filenya. Ini kan header berarti. Header gitu. Terus ini kita buat tes A1. A1 isinya hello header. Nah, terus gimana supaya tampil di sini? Kita perlu kita perlu import dari app.csx. Kita ngambil header di sini. Atau bisa kalian klik aja yang di sini tuh tengah. Nah, ini kita panggil header. Nah, nanti bakal ada seperti ini. Header, kita klik enter. Terus kita tutup. Nah, dia tuh import header from ./component/header. Jadi dia ngarahin ke sini. Jadi kita nggak perlu fokus ke app.csx, nggak perlu fokus ke main.csx, kita hanya fokus ke header.csx ini. Nah, ini kita lihat di Figma-nya. Untuk posisi Android ini ada icon, ada hamburger, dan untuk sisinya dari sini ada 16 pixel. Jadi saya di sini akan membuat sebuah nav, terus kita kasih background terus BG blue buat ngetes apakah bisa belum. Blue 100 dengan isi H1 high. Nah, ini kan udah ganti warnanya. Berarti ini biarin dulu kayak gini. Kita akan buat sebuah kontainer. Di dalam kontainer ini kita buat sebuah mx auto, artinya margin kanan kirinya tuh dia jadi posisinya di tengah. Kalau kita buat di sini H1 high, terus kita hapus yang di sini,
Nah, ini kan belum ada tuh padding kanan kirinya. Di sini kita perlu untuk paddingnya. Itu tambahkan aja di sini P. Kalau kanan kiri berarti kita X gitu. Kalau atas bawah berarti PY. Untuk 16 itu bisa pakai yang 16 ini PX 4. Ntar save. Nah, dia udah ada jarak kanan kirinya 16. Oke, selanjutnya ada yang namanya image. Kita bungkus image-nya menggunakan sebuah div. Terus kita panggil image-nya. Gimana cara panggil image-nya ya? Jadi gampang aja. Kita import di atas ini. Import namanya kan ini icon ya. Kita namain aja sini icon from. Nah, posisinya ini ada di mana? Kita kan ada di komponen. Posisinya ada di komponen. Nah, sementara si icon itu ada di asset. Jadi kita perlu untuk keluar dulu. Nah, masuk ke aset, baru kita ambil icon.bg-nya. Kita baru bisa membuat sebuah img di sini. Untuk src-nya kita kan biasanya kalau nggak link ya paling folder file eksternal, tapi kita posisi seperti mengambil, kita tampilkan di sini di JS itu seperti ini. Src tanda kurung berawal, tutup kurung berawal, kita masukkan di sini icon. Nah, tuh otomatis dia bakal terpanggil. Lanjut, kita masukkan lagi ke dalam sebuah div untuk si hamburger menunya. Mg, kita ambil cara kayak tadi, import hamburger div from set grafik. Sekalian aja kita akan ambil hamburger non aktifnya, kita ganti di sini juga, tambahkan aktif. Kita panggil di image-nya hamburger yang aktif. Sekarang posisinya sudah atas bawah seperti ini. Tapi kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin dia tuh ada di kanan dan kiri. Mepet. Caranya kita hanya perlu tambahkan saja di sini untuk display flex. Nah, dia kan udah ini kayak kanan kiri posisinya. Kita tambahkan justify between. Nah, oke, sudah sama ya seperti ini. Cuman kita perlu tambahkan padding untuk atas bawahnya. Di sini untuk padding atas bawahnya kita cek dulu di double klik bagian game icon 22 untuk atas bawahnya. Kita bisa tambahkan aja di sini PY 22, ada nggak ya 22? Oke, nggak ada 22, kita pakai 2. Nggak ada 22, kita pakai 24 atau PY 6. Seperti ini, jangan lupa. Atau kalau kalian tetap mau pakai 22, bisa kalian pakai yang namanya arbitrary. Ini 22 pixel. Jadi seperti ini. Oke, kita ikutin aja ya sesuai dengan Figma-nya. Berarti kita pakai 22. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi ketika diklik. Dia bakal muncul di sini. Oke. Sebelumnya kita hapus dulu untuk backgroundnya, atau kita biarkan aja dulu, nggak apa-apa sih. Kita biarkan aja dulu. Nah, kita bakal buat untuk langsung yang di bawah aja di sini. Ketika hamburger menunya diklik, tetap di dalam kontainer mungkin ya, atau di luar kontainer aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Mungkin di luar kontainer kita bikin lagi di sini.
Kita bikin div. Sepertinya kita pakai UL aja. Kita pakai on other list. Sini ada home. Terus kita buat untuk about. Terus kita buat untuk kontak. Sama terakhir kita buat service. Nah, dia kan seperti ini udah turun sebenarnya. Dia udah turun dan kita tambahkan di sini untuk sebuah paddingnya. P-nya 4 dengan 4 nih, atau 16 pixel. Dia sudah seperti ini turun. Mungkin kita bikin background yang beda kali ya warnanya. Class name BG-nya dia red misal red 200 biar kita tahu nih mana yang menunya, mana yang bagian leftnya. Oke. Sini kita coba untuk membuat class name BG-nya black. Oh, enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak memenuhi layar. Mungkin kita bikin paddingnya itu di sini. Pixelnya 4. Terus baru text white. Nah, kan ini baru bisa. Nah, kita copy aja. Kita paste. Ini kita blok, terus kita Ctrl D. Nah, dia kan bakal seleksi 3, tapi dia bisa gerak sama. Kita taruh di sini aja. Jadi warna seperti ini semuanya, tapi kita kan nggak ingin, kita dan blok lagi. Kita ganti yang ini jadi backgroundnya white. Teksnya kan dia kebalikannya ke black. Kita perlu ganti untuk ukurannya menjadi 16. Sebenarnya bisa satu-satu, tapi kita bisa gini aja sebenarnya. Di UL-nya kita buat untuk teks 16 itu 18 ya. 18 adalah teks lagi ini. Nah, jadi semuanya tuh keganti ukurannya. Untuk tingginya juga enggak, untuk teks itu warnanya ya, kita kan teks dasarnya kan sebenarnya hitam, di sini teks black. Jadi kita nggak perlu manual, kita hapus saja, jadi nggak perlu bikin satu-satu. Udah sama. Selanjutnya kita buat di sini apa nih? Padding ya, padding atas bawahnya. Padding atas bawahnya di sini itu 10. Oke, 10. Jadi kita bakal bikin di sini. Atau kita bikin di sini aja juga bisa sebenarnya. Ini kita atur jadi flex. Ini kan ke kanan ya, jadi flex. Flex scroll. Sorry. Nah, begini. Ini tinggal bikin aja gap. Gapnya 10, nggak ada. Nah, kayak gini. Tapi ketika pakai flex ini kan ada renggang, enggak deh. Kita bikin di sini aja. Kita bikin di sini. Kita correct. Terus di sini kita bikin PY 10. PY 10 berarti kita pakai arbitrary 10 pixel. Itu. Nah, itu udah turun. Udah ada jaraknya. Selanjutnya kita bakal bikin yang namanya border. Nih, ini kan ada border ya. Ada bordernya untuk border bottom. Berarti border bottomnya aja. Kita koreksi lagi di sini. Bahkan border bottom
cuman ini agak tipis ya, berarti border 2. Terus selanjutnya border black. Nah, udah tuh, udah sama. Kita tinggal jalanin fungsi ini. Ketika diklik itu dia ganti X sama dia turun gitu. Gimana caranya? Kita bakal menggunakan stepnya si React.js. Kita ganti colornya dulu, ini jadi white. Jadi white juga bg white. Ini nggak perlu sih, tinggal yang atas aja. Gini dulu. Kita bakal buat sebuah stat ya, stat Google navbar. Terus ini set Google navbar ini. Nah, kita bikin sebuah use stat. Dia harus import juga di sini, import use stat from React. Nah, di sini tanda kurung kita bakal defaultnya itu adalah false. Ketika defaultnya ketika si toggle-nya ini false, seharusnya dia tuh nggak nongol, nggak tampil gitu. Nah, kalau toggle-nya true, dia bakal tampil. Nah, kita bakal mainin di sininya, di bagian navbarnya. Kita bakal bikin sebuah class name. Class name-nya itu di sini kita bikin sebuah kurung kayak gini, terus kita pakai backtick. Nah, di sini kita bakal buat perkondisian. Nah, di sini aja, toggle navbar. Ketika dia true, maka dia block, display block. Nah, ketika dia false, dia bakal hidden. Nah, dia kan false nih, dia otomatis jadi hidden kan. Begini ganti jadi true, dia tampil. Nah, ini diganti jadi false aja dong. Nah, kita ingin ketika kita klik toggle, dia bakal true. Nah, kita baru mainin di bagian ini ya, di bagian hamburger icon ya. Kita di div ini bikin sebuah on click, terus kita bikin sebuah function atau arrow function di sini, atau set toggle navbar. Ketika toggle navbarnya dia true atau false, dia bakal jadi ketika toggle navbar itu true, dia bakal jadi false. Terus ketika dia false, dia bakal jadi true. Intinya jadi kayak switcher gitu. Ini kalau kita klik nih, itu udah fungsi tuh. Udah bisa berfungsi, cuman kita perlu setting, kita putar styling ketika kursornya ke arah hamburger itu dia jadi pointer. Tambahkan aja di sini. Class name kursor pointer. Gitu. Ini tuh udah bener. Tuh, udah bisa kan? Lanjutnya kita bakal mengganti ini. Mengganti ketika dia diklik, dia jadi cross ya, atau hamburger non-aktif. Hamburger aktif nih di sini. Sorry. Berarti kita tinggal bikin aja di sini kondisi di src. Kita arahin ketika toggle navbarnya dia true, dia berarti panggil yang hamburger aktif. Tapi kalau dia false, dia jadi hamburger non aktif gitu. Nah, ini atau udah fungsi tuh. Nah, oke. Lanjut kita ke bagian untuk model tab ya. Nah, kalau di posisi kalau di posisi desktop itu posisi kan udah seperti ini. Kita kan nggak ingin seperti ini kan. Kita pengen responsif. Cuman ini yang saya lihat itu X-nya atau logonya belum ke tengah ya. Coba saya setting biar bisa di tengah, bisa atau enggak. Flex items center justify
center. Enggak ngaruh ya. Ini biarin aja kayak gini, atau mungkin kita setting di ini, kita ALT tambahkan aja toggle. Nah, ini aja dulu nggak apa-apa. Lanjut kita ke ukuran tablet. Ukuran tablet itu kalau di Tailwind CSS itu ada yang namanya breakpoint. Responsive di sana, di sini ada breakpointnya. Tuh, ada yang namanya SM, MD, LD, XL, UXL. Nah, di sini untuk tablet saya kira-kiraan aja menggunakan breakpoint SM atau 640. Ketika di ukuran layar 640 itu dia bakal memiliki style yang ini. Dipakai SM yang pertama. Kita bakal geser biar bisa buat layar. Ya tadi aja kira-kira mungkin segini ya. Kita buat tes dulu. Kita tutup ini mungkin SM di 300. Nah, tuh. Nanti di sini tuh udah 640-an sekitar segitu. Coba untuk tutup. Nah, ini berarti belum 640. Karena warnanya nggak biru, tapi ketika ukurannya 640 dia bakal biru tuh. Untuk SM. Gitu. Jadi kita asumsikan segini aja. Oke. Di lebar ini kita perlu menu untuk sign in dan sign up. Oh iya, untuk yang mobile kita belum tambahkan juga untuk sign in sign up. Ini mungkin nanti aja terakhiran, nggak apa-apa. Sudah saya tambahkan ya untuk di bagian ini di mobile untuk sign in dan sign up-nya saya taruh di sini aja. Jadi saya hanya perlu untuk menambah di bagian ini servisnya kita klik ALT di bawah biar bisa langsung ke copy paste. Nah, ini kan ada nih nambah service dan iya servisnya 3. Ini saya ganti jadi sign in. Terus untuk yang bawah kita ganti jadi sign up. Oke, sudah. Selanjutnya kita fokus untuk responsif pada ukuran tablet. Saya asumsikan untuk ukuran tablet itu 640. Jadi untuk breakpoint responsifnya di Tailwind saya menggunakan SM ya. Tuh, karena SM sendiri kan 640. Jadi di ukuran 640 saya bakal coba untuk di nav-nya bakal berganti background-nya menjadi biru. Jadi ini tambahkan aja SM.2 BG Blue 200 misalnya. Nah, berarti ketika di ukuran segini ini tuh udah ukuran lebih dari 640 atau bisa pas gitu. Ini coba saya ganti-ganti ukurannya. Nah, berarti di sini di ukuran ini itu belum 640. Ketika saya geser. Nah, di sini berarti sudah 640-an. Jadi saya pakai ini buat saja ya untuk di bagian tablet. Di bagian tablet itu sendiri padding kanan kirinya itu 64. Sementara untuk sekarang itu baru kanan kirinya adalah 16. Berarti di sini saya buka aja langsung. SM 64. PX 64. 64 di sini berarti sekitar PX 16 segini gitu. Ya, kita tambah, tarik aja coba. Oke, segini. Nah, oke. Terus untuk atas bawahnya harusnya dibuka nih. Kan
seconds ada 32,5, berarti 32 aja. Sini untuk ukuran SM, PY-nya 32 atau PY-nya lah PY8. Nah, oke. Selanjutnya kita ini matiin aja BG-nya. Selanjutnya untuk posisi di sini ada untuk tombol sign in dan sign up-nya. Kita bikin aja dulu di bagian sini. Oke, kita buat sebuah div untuk pembungkusnya. Terus di dalam ada 2 buah button. Button untuk sign in dan button untuk sign up. Nah, di sini. Ini biarkan dulu seperti ini, nggak apa-apa. Dan untuk ukuran fontnya itu 18 medium. Jadi di sini bikin jadi pernya yaitu text font medium. Nah, dia agak tebal sedikit. Lanjut di bagian sign up-nya ini ada sebuah border yang radiusnya itu full, dan untuk padding atas bawah kanan kirinya itu 10 dan 18. Kanan kirinya 18, atas bawahnya itu 10. Ini kita buat kelas aja. PY-nya itu kan 10. 10 kan nggak ada, berarti kita pakai arbitrary 10. Terus habis itu untuk padding kanan kirinya itu 18 kayaknya ada. Nggak ada juga, ya udah gitu. Oke, 18 pixel gitu. Nah, ini agak berantakan kayak gini, nggak apa-apa, kita biarin aja dulu. Terus kita bikin sebuah border 2, terus bordernya black, kita kasih roundednya full. Nah, kayak gini tuh. Kayaknya bordernya kurang, jangan border 2, kurang tebal. Ya, 4 terlalu tebal. Ya udah, ya udah 2 aja dulu, nggak apa-apa deh. Nah, selanjutnya ini kan harusnya ada jarak ya antara ini, kurang lebih jaraknya 15. Tapi kita juga perlu untuk tambahkan ininya juga di bagian sign in. Class name kita tambahkan ini, tapi ini nggak pakai border. Ini nggak pakai border, kita matikan aja di kosong. Tinggal ditambahkan untuk marginnya itu 15. Di sini margin right-nya 15, 16 ya. Nah, kayak gini. Lanjutnya kita tinggal sesuaikan aja di posisi-posisinya. Gitu. Ini kan ada yang naik turun, nih atas bawah kayak gini. Kita bakal atur ya di bagian parentnya. Ini kan ada flex justify between. Nah, berarti kita coba untuk tambahkan item center ya, biar di atas bawahnya itu bisa urut gitu. Coba kita cek dulu ukuran detailnya, dia pasti bakal ada berubah. Nah, untuk orang mobile saya nggak ingin untuk sign in dan sign up-nya itu ada. Jadi di sini kita bakal matiin atau hidden dulu. Hidden. Nah, baru ketika di ukuran SM baru dia tampil atau jadi displaynya blok seperti ini. Nah, tuh ini kan ini. Ketika tampil dia jadi displaynya blocks. Oke, berarti udah benar. Tinggal atur posisi-posisinya. Posisi-posisinya itu untuk hamburgernya dia ada di kiri,
logonya di tengah, sign in sign up-nya ada di kanan. Nah, untuk ngatur ini sih sebenarnya simple aja, kita bisa menggunakan class name. Saya coba dulu ya untuk ordernya, misal order dulu. Nah, kayak gini, kita bakal menggunakan order. Cuman parentnya itu harus menggunakan flex kalau nggak salah, atau nggak grid. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan aja. Ini kan harusnya untuk icon, dia kan ordernya jadi 2 kan. Satu untuk icon. Nah, terus untuk yang bagian ini hamburger, dia ordernya ini 2 ini. Nah, untuk yang sign in sign up itu harusnya kan ordernya dia 3. Nah, tapi ini kan urutannya 1, 2, 3, tapi 3 di ukuran ketika di ukuran 640 atau SM, saya ingin untuk iconnya itu ada di tengah dan hamburgernya ada di kiri. Berarti tinggal ditukar aja. Ketika di ukuran SM, ordernya itu dia jadi 2 iconnya. Nah, untuk di ukuran SM juga, toggle-nya dia bakal order 1. Dia bakal tukeran untuk posisinya. Iconnya ada di tengah, ininya ada di kiri, dan sign up-nya tetap ada di kanan. Gitu. Cuman di sini saya pengen untuk setting ini jaraknya. Jarak di kirinya tuh ini kan ukurannya tetap bawahnya 10. Cuman ininya 64, berarti dibagi px-nya ini. Nah, kita seleksi, kita blok, terus ctrl-d, kita bikin sm untuk px-nya 64, berarti ukurannya itu di Tailwind px 16. Nah, tuh kayak gini. Dan ketika di ukuran tablet itu saya nggak ingin ini tuh muncul sign in sign up-nya. Saya ingin itu ada di atas ini. Berarti kita tinggal tambahkannya jadi sini. Di ukuran SM dia bakal hidden. Sama juga yang bawah. Yang sign up-nya juga kita bakal hidden gitu. Jadi udah bisa ya ini. Tinggal kita buat untuk ukuran desktop-nya. Di ukuran desktop itu ada yang namanya ini menu di tengah, jadi nggak ada yang namanya hamburger. Nah, saya asumsikan untuk ukuran desktop itu LG ya, saya bakal pakai LG untuk ukuran desktop. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan si hamburger ketika di desktop. Jadi caranya gampang aja, kayak tadi di bagian ini toggle kita bikin ukuran LG, dia bakal hidden. Nah, tuh dia udah hidden dan posisinya dia udah kanan kiri, dan saya juga nggak ingin ada hamburger ini. Jadi kita tinggal hapus aja, atau bukan hapus, kita bakal matikan ini. Kita bakal matikan ini, berarti biar bisa maksimal kita bikin ini dulu. Seperti ini kita pakai templating di JavaScript kayak gini. Tetap bakal buat LG hidden. Nah, dan ini tetap berfungsi. Tuh. Ini di mobile pun udah fungsi. Itu. Tinggal kita sesuaikan untuk di desktopnya. Di desktop ada yang namanya home about contact services, itu ada di sini. Ini untuk
fontsnya tetap medium, Poppins 18. Jadi kita bikin di sini, di bagian sign in sign up. Kita bikin di sini. Kita bikin sebuah div kosong, misal H1 ya. Ini hello world. Dia kan ada di sini tuh. Dan saya ingin ketika di ukuran dari mobile sampai tablet itu nggak ada. Ini kita buat sebuah class name dulu hidden. Nah, kayak gini baru kita mulai atur di bagian desktopnya. Di bagian desktop kita bakal munculin displaynya blok kayak gini. Nah, tapi saya ingin yang menu itu tuh ada di tengah. Ini ada di tengah. Jadi saya bakal ganti untuk ordernya itu di ukuran LG. Ordernya itu 2. Nah, begini. Terus untuk yang icon ini ordernya 1. Terus yang button dia ordernya 3 kayak gini. Nah, cakep. Oke, untuk fontnya kayaknya ukurannya udah 18 belum ya? Teks font medium. Ini udah medium, berarti saya tambahin aja. Ini jangan di sini. Ini kan dia turun tuh, bukan medium. Nah, saya mau tambahinnya di sini aja, di dalam navbar ini. Font medium. Jadi semuanya bakal kena. Nah, cakep. Berarti selanjutnya kita bakal buat untuk menu-menunya di dalam si ini. Dalam div ini. Pakai UL aja. Terus kita bikin LI yang namanya home, about, kontak, sama services. Jadi ini kontak, terus home dulu, home about dulu, about, kontak, baru services. Service ini. Cuman ini kan posisinya dia turun ke bawah. Jadi kita di pembungkusnya kita kasih displaynya flex. Nah, udah kayak gini, kita atur. Ini ada yang namanya gap. Jadi kita pakai di sini gap. Ini gap 4. Ini 4 aja nggak apa-apa. Lalu di bagian pembungkusnya ada yang namanya padding ya di sini. Berapa ini? Atas bawahnya 10, kanan kiri 18. Mana ini? Oke. Di ini. Padding Y-nya dia 10 pixel. Kita kasih background color dulu. BG 100. Nah, udah kelihatan. Terus untuk PX-nya 18. 18 itu kan nggak ada, berarti pakai arbitrary lagi 18 pixel. Nah, ada kayak gini. Di sini dia tuh rounded ya, rounded. Dan ada bordernya. Kita bikin bordernya dulu. Border. Saya asumsikan dia ukuran border yang 2. Terus warna bordernya itu black. Terus roundednya dia full. Nah, seperti ini. Tinggal kita setting untuk padding kanan kirinya.
padding kanan kirinya di sini kita lihat di sini berapa ini? Dia 18, atas bawahnya 10. Jadi di sini last name kalau 18 berarti ini 3 18. Berarti ada yang salah nih. Ini berarti nggak perlu di sininya, kita ambil aja dulu. Terus di sininya juga kita ambil, atau kita tampilkan di sini, terus baru yang px-nya kita juga ambil, ya pasang di sini. Nah, ini kayak gini baru benar. Ini kita atur items center. Terus ini kita copy ke semua elemennya. Semua elemen menunya. Sini 1, 2, 3, 4. Kan udah kayak gini. Kita tinggal atur nih di bagian yang home-nya dulu. Tapi saya bakal hapus untuk background yang biru ini dulu. Jadi background-nya tuh dia white. Nah, terus di bagian home-nya saya bakal buat dia tuh BG black. Nah, setelah BG black, teksnya itu white. Rounded-nya kita bikin full. Nah, gini. Gitu. Cuman pada Figma itu dia tuh ada iconnya home. Kita ekspor saja yang icon home ini. Biasa kita ekspor bentuknya SVG. Kita beri nama home icon. Home icon. Icon gitu. Kita tinggal panggil aja di sini. Di atas ya. Kan yang udah ada. Ini kita klik aja alt shift bawah. Lalu kita ganti yang ininya dulu aja. Asset slash ada home icon. Ini kita juga ganti jadi home icon. Kita panggil di bagian sini aja. Ada img home icon. Nah, dia ada tuh muncul, tapi kita setting aja nanti. Ini kita home. Di bagian LI-nya berarti kita tambahkan di sini flex. Terus untuk jaraknya ini ada margin kalau nggak salah. Ini berapa? 10. Ada padding di sini. Pakai margin aja. Gap aja sih bisa. Gapnya itu 10 pakai 12 apa deh. Kebanyakan sih kayaknya kalau 12. 2. Nah, ini cocok. Kita tinggal mungkin kayaknya perlu item center. Nah, oke, sudah jadi ya untuk navbar kita yang responsif menggunakan React.js dan Tailwind CSS. Ini kita bakal coba-coba lagi di ukuran mobile atau kita pakai melalui inspect element. Terus kita pakai yang ini. Gitu. Coba untuk ukuran kita pakai iPhone XR. Di iPhone XR dia udah bisa ya. Terus di responsif ukuran ketika dia ukuran 640 tuh. Ini kan sebelum 640 dengan 640 ting dia bakal ukurannya kayak gini. Nah, terus ketika di ukuran lebih tinggi lagi di ukuran LG itu breakpoint-nya ada di 1024. Kita berarti kan di ini di nilai ini saya geser ke 1200. Nah, tuh dia bakal langsung naik. Nah, gitu. Ini udah ada home, about, kontak, sama service-nya. Gitu.
Ini mungkin perlu ini ya, jadi kursornya pointer di bagian masing-masing LI-nya aja ya kali ini di sininya. Kita blok, terus kita select jadi kursor pointer. Kita save. Oke, udah jadi. Mungkin sekian dulu untuk video tutorial navbar kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya tentang React.js dan Tailwind atau teknologi lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.